Berkati setiap kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita akan membaca dari Injil Markus. Kita membaca dari Injil Markus pasal yang kedua. Kita membaca dari Injil Markus pasal yang kedua, kita akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membacakannya silih berganti. Saya mendahului disusul Bapak Ibu Saudara sekalian sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kisah yang sangat terkenal di sekolah minggu, hampir tidak pernah dilewatkan. Untuk kita, hampir tidak ada orang Kristen yang tidak kenal kisah ini. Amin, saudara. Nats yang sama secara paralel muncul juga di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Lalu kemudian Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Dari kisah yang sudah sangat terkenal, apa yang dapat kita pelajari? Saudara, ada orang yang ketika pergi ke satu lingkungan komunitas, lingkungan sosial, dia sangat tidak nyaman. Karena dia tidak punya baju bagus. Karena dia itu miskin atau ada cacat. Kadang orang pergi ke satu acara seperti kondangan, acara sosial, atau bahkan ke satu komunitas. Mereka itu enggan. Kita yang biasa hadir mungkin agak kurang mengalami, merasakan. Tapi ada orang tertentu sangat enggan. Mereka miskin, ada cacat atau anggota keluarga yang cacat. Mereka di dalam satu kelompok sosial yang mungkin dianggap yang di bawah. Pergi ke tengah-tengah orang hebat, kaya, mumpuni, keren. Kadang mereka itu menjadi kecil, menjadi malu. Apalagi jikalau dalam satu lingkungan atau satu dunia di mana ada orang-orang yang sombong dan suka memamerkan diri, kekayaan, kehebatan, mobil, baju, ataupun yang lain. Lalu secara halus atau kasar, itu membuat orang yang lain itu terbedakan, direndahkan, menjadi tidak berarti. Maka sebagian orang itu kadang itu ada yang pamer, suka ngomong, suka membanding. Di lingkungan tertentu ini sangat amat terasa.
Orang itu pamer dengan semua perhiasan, baju, kekayaan, atau apa. Kadang sharing yang sesungguhnya lah untuk menunjukkan sesuatu kehebatan dalam diri mereka. Tetapi ada yang kemudian merasa menjadi kecil, merasa tidak menyenangkan. Sebaliknya jikalau satu komunitas itu baik, sehat, orang akan senang di sana. Karena di sana orang itu disambut, orang itu diterima, orang itu dicintai. Apa yang membedakan adalah bagaimana dua budaya, dua sikap yang berbeda. Kenapa flexing, pamer itu ditolak? Karena banyak yang buruk. Dan itulah salah satu yang menandakan bukan hanya tidak sehat, bahkan komunitas itu tidak sehat dan tidak baik. Apa yang dibanggakan dalam satu komunitas? Bukanlah ketika ada orang kaya, orang pintar, orang berjabatan, orang penting. Untuk apa semua kelebihan ini kalau membuat orang tidak nyaman? Apa yang penting dalam satu komunitas adalah nilai. Orang menyambut, orang disambut, orang yang dalam berbagai kondisi yang berkebutuhan dalam dunia selalu ada saja komunitas, ada yang lebih kurang, ada yang lebih. Dan bagaimana bukan menyebabkan keburukan, tetapi menyambut dan baik. Kisah kita yang kita baca, ada banyak hal-hal yang bagus, indah. Salah satu yang sangat berkesan, banyak orang langsung merasakan adalah keempat teman. Luar biasa. Benar saudara? Kesan kita pada kisah adalah bahwa 4 teman ini luar biasa. Kalau Anda mempunyai teman yang model gini, bagus. Kamu beruntung. Ya. A real friend adalah a friend in need. Bukan saat kita lagi jaya, semua pada datang, semua pada hadir, semua merapat. Tapi waktu ketika lagi terjepit, jatuh, lagi susah. A friend in need is a friend indeed. Teman sejati adalah ketika susah. Karena orang susah, orang sakit, orang cacat itu merepotkan. Orang miskin merepotkan. Orang yang berkebutuhan merepotkan. Kita mesti membantu. Tapi kalau ada orang yang begitu murah hati untuk membantu. Dan kepala saya itu ada. Ya, entah akan saya sebutkan nama atau tidak. Tapi ada. Orang yang saya berkesan itu ringan tangan. Di tengah COVID, di tengah masalah, di tengah kesusahan. Dia bukannya tidak ada masalah. Dia membantu. Wah, saya angkat topi sama mereka. Mereka itu adalah teladan-teladan. Tidak semua hamba Tuhan itu orang yang ringan tangan. Ada orang yang di belakang meja, ada orang yang di lapangan. Semua berbeda. Tapi kita melihatlah kekayaan dalam satu komunitas. Saudara, keempat temannya ini luar biasa. Gotong orang sakit. Oh, itu perlu kerelaan. Ya, itu penuh kesulitan. Lalu sampai di sana penuh, full house. Kalau orang tidak niat, cari alasan untuk selesai. Ya. Oh, selalu orang yang tidak mau lakukan sesuatu adalah cari alasan bahwa ini bukan tugasku. Aku telah menjalankan SOP dan kebentur dan aku akan pulang. Tidak bisa dikomplain. Tidak bisa disalahkan loh. They have the excuse untuk mereka withdraw, untuk pulang. Mereka sudah lakukan loh, udah baik loh, udah berjasa loh, bisa dipuji loh, udah datang loh. Tapi orang yang punya hati tidak begitu. Tidak bisa masuk, naik ke atap. Tidak pakai lift loh. Di rumah orang masa itu di luarnya itu ada tangga. Di samping ada tangga. Tangga untuk orang naik. Lalu di atas itu kayak ruko. Ya, yang di atasnya itu flat. Tapi kita pakai konkrit, pakai semen. Di sana itu ada bagian yang terbuka. Karena itulah kadang orang itu jemur. Kalau kita juga ada, tapi tangga. Kalau mereka tuh ada lubang yang bisa dibuka, bisa ditutup. Sudah modern ya, kayak kita tuh ada rumah yang bisa dibuka, tutup kalau ada hujan, ada matahari. Ya. Tapi berbeda.
Mereka bisa jemur atau apa, bisa berangin-angin di sana dan sebagainya. Lalu mereka angkut ke atas. Setelah itu turunkan. Saudara, menurunkan orang yang sakit di ranjang, kira-kira naiknya susah nggak? Tidak mudah. Ini bukan angkat barang, bukan angkat karung, tapi angkat orang. Ya. Apakah rata, pakai lift, atau miring? Yang satu mesti begini, yang satu mesti angkat begini. Kayak kalau mau naikin kasur ke rumah saya, yang ruko-ruko kita ini mau waduh setengah mati ngangkat Mr. Piano ini. Wah setengah mati. Wah setengah mati. Heboh luar biasa dan hati-hati tidak boleh rusak. Mesti jalan mana jalan sini. Gak bisa pakai lift. Lalu sampai di atas untuk diturunkan. Saya gak bisa membayangkan berapa besar lubangnya. Gimana cara orang diturunkan? Gimana kalau jatuh? Itu semua alasan untuk mundur. Tapi mereka gak mundur. Terus melakukan. Ada niat, ada hati, gotong royong dengan kesungguhan. Tidak ada putus asa. Cari jalan, niat. Saya ingat gimana ada orang tua yang punya anak sakit. Dan dokter tidak bisa sembuhkan. Orang tuanya berhenti kerja dan belajar ilmu. Yang bukan dokter, belajar. Saya ingat Pak Tong ketika sakit. Dia baca buku dan kemudian pengetahuannya lebih baik daripada banyak orang dokter. Dia tahu bahwa tidak semua dokter itu pintar. Dan dia baca lebih banyak. Orang tua itu tidak mau menyerah. Dan dia belajar sampainya dia bisa menemukan gimana anak bisa sembuh. Saya takjub juga gimana caranya ya. Orang biasa tapi kadang it's happen. Niat, hati, sungguh. Inilah indahnya daripada orang-orang ini. Hambatan tidak membuat mereka terhenti. Saudara, kira-kira kalau Anda punya rumah didatangin orang lalu atapnya dibuka lalu kemudian turunkan, kira-kira Anda tersinggung nggak? Minta izin enggak? Wah enggak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tapi Alkitabnya mencatat bahwa luar biasa yang mereka lakukan. Dan itu sebenarnya menimbulkan kesulitan. Orang spesial yang sungkanan itu yang penuh ketepatutan, mesti aturan, sopan. Wah itu hambatan. Ini menyinggung. Ini merusak properti. Atau apa dan sebagainya. Inilah halangan. Halangan yang berikutnya saudara adalah apakah pantas mereka turunkan orang itu di depan Tuhan Yesus. Ya. Coba misalnya ketika orang lagi berkhotbah, tahu-tahu bawa. Itu gak ditengking dah. Gak mengganggu dah. Patutkah itu? Apakah you tak bisa tunggu besok? Apakah you gak bisa tunggu di luar? Ini kan alasan orang Yahudi, orang Farisi. Tidak adakah hari lain? Ya, dari hari pertama sampai hari ke-6. Kenapa harus hari Sabat? You menyembuhkan. Ada aja alasan. Bagaimana kita melihat semuanya itu? Tapi satu hal saudara. Tindakan mereka itu berbeda. Tindakan mereka itu extraordinary. Sekarang tergantung bagaimana melihatnya. Kalau orang yang negatif, sempit, melihatnya adalah tindakan itu ceroboh. You bisa tunggu di luar, Yesus pasti akan keluar. Itu sopan, itu ada aturan. You melanggar hak properti orang, you mengganggu satu acara, mungkin lagi calling, mungkin lagi serius, tak sopan. Di sana ada orang-orang terhormat. Siapa kamu? Mungkin orang miskin, mungkin orang biasa. Ada urgensi seperti apa? Masih ada hari esok. Tetapi saudara, kita melihat Yesus meresponnya sangat berbeda. Satu kebahagiaan kita adalah bahwa kita mempunyai Tuhan yang bagaimana dia merespon selalu sangat berbeda. Dia merespon dengan kasih karunia. Kiranya gereja itu memiliki hati Yesus Kristus sehingga tidak seperti yang kadang orang kritik, kecam. Kok gereja lebih mirip orang Farisi daripada Tuhan Yesus. Dulu orang-orang senang datang kepada Tuhan Yesus.
Sekarang orang jauh daripada gereja. Kadang lebih senang pergi ke nightclub karena di sana orang berdosa tuh saling terima, saling mengerti. Kita orang berdosa, nggak usah menghakimi. Kita tetap menjalankan apa prinsip kebenaran yang tidak pernah boleh dikompromi. Tapi sesuatu yang nilai-nilai yang baik itu harus kita miliki. Inilah sesuatu yang kita pelajari. Bagaimana nilai-nilai saling membantu, merespon, memanusiakan orang. Hati Kristus harus tetap kita hadirkan. Jika ada orang butuh bantuan karena dia cacat, dia lemah, dia punya problem keluarga. Sebagian guru memperlakukan anak-anak itu dengan sangat baik. Harap orang tua tidak take it for granted. Beberapa guru harus meladenin anak yang kadang lari, nangis, macam-macam. Yang di dalam kelas kakinya masuk ke mulut. Bukan bayi loh ya, kalau bayi kan kakinya masih bersih ya. Dan sebagainya. Harap orang tua melihat dan semua hidup dalam kasih karunia. Kalau ada orang ada kesulitan, kita gotong royong membantu. Tapi tidak mengizinkan ada yang memanipulasi. Sesen pun, bantuan apapun tidak akan kita berikan. Karena ada orang kadang itu saking manipulitnya, sampai ketika orang lain juga punya susah, ketika dibantu, bahkan dikirimkan sesuatu, dia minta semua harus sudah bersih karena gua sibuk. Emangnya orang lain tidak sibuk? Hati, kita tidak memberi kesempatan lowongan bagi orang yang sikap-sikapnya itu manipulate, menipu, take it for granted, memanfaatkan orang, tidak. Kita akan biarkan. Tapi jika orang tulus, kita akan sungguh-sungguh dan biarlah di dalam gereja itu orang mendapatkan kasih karunia. Saya ingat ada satu keluarga yang bukan Kristen, akhirnya jadi Kristen. Dia punya anak, dua-duanya cacat. Punya 2 anak cacat. Jadi keluarga yang ada banyak susah. You bayangkan kalau 2 anak cacat itu kayak apa. Ya, waktu kecil ada step panasnya lebih. Sehingga mengganggu. Pada cantik, baik, keluarga baik. Ya. Orang demikian sulit untuk percaya kepada iman Kristen. Tapi dia pergi ke satu gereja. Ya, bukan gereja kita di Jakarta. Dan bagaimana diperlakukan dengan baik. Disambut. Kemudian hari saya tahu di situ ada orang kaya. Sangat kaya. Orang terkenal kaya. Ya. Tapi bagaimana dibantu dengan baik. Bukan membanggakan kekayaan. Tetapi nilai. Bagaimana menyambut, menolong. Nah, ibu inilah yang berkata pada saya. Jangan sungkan. Tuhan yang kirim kamu ke rumah saya supaya aku bisa melayani. Dia belajar dari mana? Dia bukan orang Kristen. Dia orang gede yang setelah anak lahir dan cacat baru belajar Kristen. Belajar dari mana? Saya nggak pernah nanya. Saya menduga dia belajar dari gereja di mana ada orang-orang mengamalkan. Bagaimana melihat orang lain adalah seperti melayani Tuhan. Orang miskin, orang buta, orang cacat, orang kusta. Kita tidak mau dimanipulasi, tapi bagaimana sikap-sikap demikian itu adalah sangat indah. Gereja kiranya tidak kehilangan apa yang merupakan hal yang baik seperti ini. 4 orang teman ini jamin. Kalau di gereja kita ada banyak orang begini, tak mungkin nih gereja yang gak diberkati. Setiap kita merasa senang karena kita menghadirkan Kristus. Bukan orang yang dibanggakan. Tapi setiap orang melihat inilah Kristus. Kami lakukan ini bukan apa-apa, tapi demi Kristus. Saudara, kita sekarang lihat kepada respon Tuhan Yesus. Respon Tuhan Yesus selalu ajaib, selalu luar biasa. Ketika melihat orang menurunkan orang lumpuh itu dari atas, yang dia mungkin sedang mengajar, dia bisa merespon secara salah. Saudara, orang yang di mimbar sangat riskan. Kita perlu mendoakan. Ketika hamba Tuhan, orang yang minder, kalau di sana ada yang mulai bisik-bisik, dia merasa
lagi ngomongin aku ini, tersinggung. Ya, kalau orang tidak perhatikan, dia tidak menghormati saya. Kita selalu menafsir, kalau saya memiliki problem, saya akan menafsir yang negatif. Ya. Saya dulu juga ngerasakan gitu, sampai saya mulai pede. Mulai saya pede ketika orang yang bisik-bisik, senyum-senyum, wah dia anggap saya ganteng nih. Ya. Berpikir positif. Wah dia anggap apa khotbah saya itu lucu, bagus nih. Orang yang mempunyai problem ya, akan mengeluarkan problemnya. Kadang orang yang sombong itu adalah mengungkapkan problem minder dalam ungkapan lain. Maka betapa bahagianya jika kita bergaul dengan orang yang kaya hati, luas jiwa, hati baik, wawasan besar, dan penuh dengan mengayomi, merangkul, dan memaafkan. Berjumpa dengan orang demikian itu luar biasa. Orang demikian adalah berkat. Sebagai orang ke gereja adalah orang yang berproblem. Problem psikologis, problem kepribadian, orang yang minder, orang yang tidak disambut, orang yang tidak dikasih, orang yang kurang berhasil. Orang-orang berhasil kadang di dunia, tidak perlu gereja. Ya. Banyak orang yang berproblem, kadang orang yang bermasalah. Tapi kita juga bersyukur bahwa ada orang yang telah diperkaya oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Mereka datang dan hadir di gereja. Bukan lagi itu mengais dan mengemis dan meraup dan menyikut. Tapi datang untuk melayani. Seperti kata ibu tadi. Tuhan yang kirim kamu ke rumahku supaya aku bisa melayani orang miskin. Orang miskin, tidak mungkin saya akan lupakan kisah seperti demikian. Itu Tuhan memakai dia untuk menjadi nabi yang mengajar hamba Tuhan, penginjil yang waktu itu melayani di satu gereja. Jadi guru saya. Dan saya ngomong ini berkali-kali. Dan saya rasa setiap kali saya ngomong Anda belum bosan. Karena sangat indah hal demikian. Inilah yang membuat Yesus sangat disukai. Siapa aja senang sama Yesus? Kecuali orang jahat. Orang yang bermasalah kerohanian. Dan di dalam mengikuti Tuhan. Orang Farisi yang tidak baik. Orang Farisi yang baik. Sikapnya baik seperti Nikodemus. Yesus sangat disukai karena kepenuhan kasih karunia yang mengalir. Kasih karunia demi kasih karunia berasal dari anak Allah. Dari Yesus. Mengalir kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang datang. Orang datang menghampiri dia. Harap gereja juga menyenangkan dalam arti demikian. Bukan menyenangkan. Gereja kadang itu mau menyenangkan orang dengan apa? Acara. Makanan. Kita bikin atraksi. Semua yang baik silakan dilakukan. Tapi tidak boleh sampai memanjakan dan tidak mendidik. Apa yang dapat kita lakukan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Kita harus lakukan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Dan bukan untuk kerennya saya. Saya khotbah terbaik, saya bikin drama terbaik, saya bikin acara musik terbaik, saya bikin KKR terbaik, saya bikin apa. Semualah demi balik. Lupakan itu. Karena kita adalah hidup untuk Tuhan dan kita di bawah salib semuanya mestinya seperti lagu Paskah mengatakan, di bawah salib semua bangga, semua hebat telah hilang lenyap. Ya, when I survey the wonders of your cross, ya semua telah tiada. Dan kita hanya memuliakan Tuhan. Dan kita dipakai sebagai alat Tuhan, kaki dan tangan dan senyum Tuhan yang untuk merangkul orang-orang yang pedih, sedih, yang mau bunuh diri, yang luka, yang ragu, yang imannya goyang. Dan disitulah kita dipakai Tuhan untuk memberkati. Biar kita punya hati seperti Tuhan Yesus yang mengasihi sesama setelah kita dipenuhi. Itu tidak mudah. Setiap kita punya masalah dan aku perlu datang untuk orang lain. Aku injak pundaknya dan kepalanya supaya aku lebih tinggi, aku lebih hebat. Kita semua membanding. Itu problemnya manusia. Dalam hidup bersama selalu membanding. Kalau kita lihat orang-orang bawah dengan orang bawah, ini membanding. Padahal sangat tak mengagumkan. Nah, di atas kita jauh lebih banyak. Saya mengagumkan. Tapi apa yang paling harus ada
adalah nilai. Ada satu kisah yang mengagumkan, satu foto, lukisan atau patung, saya lupa. Ketika perang di Jepang, ada yang banyak mati. Sangat terkenal kisah di mana seorang muda, belia remaja, itu menggendong saudaranya yang sudah mati. Kata tentara yang lewat, turunkan saja, makamkan saja. Kamu gak capek dah, perjalanan masih jauh? No. Dia tidak berat. Dia saudaraku. Siapa yang pernah dengar cerita ini? Aduh, banyak. Saya mau hadirkan fotonya. Anak remaja. Ya. Saya bukan orang Jepang ya. Dia orang Jepang. Ya. He's not heavy. Saya gak tahu itu adik perempuan atau adik laki. He's not heavy. He's my brother. Berat nanggung kesusahan orang. Berat untuk melayani. Tapi ada orang yang saya kagum. Kalau saya boleh sebut, memikirkan ini saya ingat sama almarhum Bu Nani. Waktu COVID, dialah yang di jalan sama beberapa rekan cariin tabung. Pergi ke beberapa tempat. Saya ingat dia. Ini dia diberi karunia untuk orang yang sangat tak bisa diam. Dalam hal yang positif, dia membantu. Ya. Ada orang-orang yang seperti demikian. Saya kagum. Mereka punya hati seperti demikian. Berat tak? Berat. Ya, sebagian orang sembunyi di rumah, ada yang berani pergi. Ya. He's not heavy. He's my brother. Mari kita lihat, memandang kiri dan kanan. Ayo lihat kiri dan kanan. Harafiah nih, harafiah. Ayo lihat kiri dan kanan. No, wait. Biarlah kita tidak lihat mereka sebagai musuh yang kita terganggu dan benci. Setiap orang punya problem dan kesulitan. He's not heavy. He's my brother. Saudara, ini khotbah. Saya tidak tentu bisa lakukan semua. Kita bersama, amin. Kita bersama mengaku di hadapan Tuhan, help me, I'm so weak. Aku banyak. Tapi mari kita yang sering jatuh, kita yang sering gagal, bergandeng tangan. Perjalanan musafir menuju Celestial City, rumah kekal, Sion, surgawi masih panjang. Kalau ada yang jatuh kita angkat, kita gandeng, kita ngangkut, kita ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Mari kita jalan sama-sama sampai kepada tujuan. Saudara, datanglah orang lumpuh. Yesus meresponinya tidak dengan marah, tapi dengan baik. Karena perspektifnya, dia melihat kebutuhan. Dia bukan melihat kemarahan. Kalau tidak hati-hati, saya yang di mimbar akan bisa marah-marah karena terganggu, karena ini, karena itu. Tapi orang yang makin pengalaman, makin tahu banyak hal, kadang ada hal-hal di mana ada gangguan itu bukan gangguan. Tapi ada orang sakit, ada orang ini, orang itu. Maka di mimbar terekam, dilihat betapa kita harus mendoakan dan harus siap hati yang penuh keluasan, kontrol diri. Sehingga kita boleh ungkapkan anugerah. Tapi bukan berarti semua sembarangan, tanpa ada prinsip. Dalam hal tertentu saya orang agak kaku dalam prinsip. Tapi perlu ada di mana yang fleksibel, di mana ada yang boleh tidak terlalu kaku, tapi lebih manusiawi, lebih penuh belas kasihan. Dan Yesus meresponi dengan mau menyembuhkan. Dan inilah satu kisah yang luar biasa. Yesus menyembuhkan dan ceritanya indah dan selesai. Tak demikian. Ceritanya menjadi seru karena Yesus bukan hanya menyembuhkan. Yesus melakukan apa? Gua jadi kaku nih nunggu kalian. Kenapa? Mengampuni dosa. Ini yang bikin masalah, jadi ceritanya jadi seru. Ini kedalamannya di sini. Yesus mengampuni, Yesus menyembuhkan, selesai. Everybody go home happily.
but not. Tidak, bukan seperti itu. Yesus berkesan sekali sama mereka, besar sekali imanmu. Ingat ya, beberapa kali ya, Yesus melihat perempuan Sirofenisia itu punya satu yang luar biasa. Sehingga Yesus memperlambat penyembuhan. Dan ini jadi gangguan yang Yesus izinkan untuk bagaimana mengkonfirmasi dan memuji besar sekali imanmu. Ingat, sesuatu hadiah besar, sesuatu yang luar biasa, kadang tidak mudah dihasilkan. Ada proses yang kadang orang tua, guru, atau Tuhan itu membuat perlu waktu yang sulit untuk diuji supaya ketika jadi luar biasa. Amin, saudara, bisa tangkap kalimat saya? Halo, bisa ya? Sesuatu yang luar biasa kalau ya, kuda yang baik, kualitas yang baik kadang dihasilkan tidak dengan enteng. Kalau hidupmu ada tidak mudah, tidak everything so easy, ya, tanpa bayar harga, hati-hati, mungkin itu yang biasa. Ini sesuatu yang sulit, kadang itu hasilnya luar biasa. Orang ini, kelompok ini, Yesus berkesan. Luar biasa. Kejadian ini tidak banyak, hanya sekali ini dicatat. Dan 3 penginjil catat, hanya Yohanes yang tidak catat karena tidak mau ngulang, dia mau memberi aspek yang lain. Ya. Karena itu Tuhan Yesus akan memberkati dengan berkat biasa atau berkat spesial. Spesial dong, kita juga senang spesial pakai telur, ya, spesial pakai samcan, ya, spesial. Tuhan mau kasih spesial. Mereka minta apa datang ke sini? Minta apa? Lah, kok belum makan? Ya. Mereka datang ke sini apa? Sembuh. Yesus kasih apa? Bukan cuma sembuh. Yesus kasih pengampunan. Mereka ngarep gak diampuni? Tidak. Tuhan selalu memberikan lebih daripada apa yang kita kadang minta. Trust Him. Percaya Dia. Percaya orang tuamu yang kaya jiwa, rencana. Orang yang tua, yang miskin pun kadang mempunyai rencana dan ingin memberi yang terbaik. Tanpa orang sadar. Apalagi Tuhan, amin. Tuhan kita Tuhan yang baik, penuh murah hati. Orang jahat jadi diberkati, apalagi kita. Berbahagialah kita. Ya, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan mengampuni. Nanti kita akan balik ke situ lagi. Nah, sekarang respon orang Farisi dan ahli Taurat. Apa respon mereka? Tindakan Yesus ini melampaui. Tindakan Yesus ini menyalahi, melewati, kelewatan. Melewati apa yang patut sampai muncul satu kata. Blasphemy. Penghujatan. Ini sudah melakukan dosa terbesar. You bisa lakukan banyak hal baik. You bisa menyembuhkan. You nabi yang baik. Tapi nabi yang baik tidak boleh melampaui kepatutan. Itu sudah jadi kayak setan. Ini sudah menghujat. Karena yang bisa mengampuni cuma Tuhan. Siapa kamu mengampuni? Itu penghujatan. Nah, saudara, benar gak apa yang mereka pikirkan? Ya dan tidak. Benar gak bahwa yang mengampuni cuma Tuhan yang bisa? Benar. Saudara, kalau kita di posisi mereka, apa yang akan kita lakukan? Sama. Saya simpati kesulitan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita di tengah mereka dan kita diajarkan doktrin, apakah kita membiarkan orang sembarangan? Orang reform lah yang di depan untuk mengkritisi jangan sampai ada kesesatan. Jadi sesungguhnya saya empati. Tapi benar gak mereka? Tetap salah. Salah ya salah. Jangan pakai ukuran kita. Jangan pakai perasaan kita. Jangan memakai karena aku begini maka sama. Kita justru belajar bahwa mereka yang keliru, kita juga harus belajar hati-hati jangan sampai jatuh dalam kekeliruan yang mereka lakukan. Benar bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Apa yang mereka salah?
Dan ini yang paling sulit. Mereka salah, mereka tidak tahu. Yesuslah yang bisa mengampuni. Dan dari seluruh muka bumi, dalam seluruh sejarah, inilah satu kali dan tidak pernah terjadi. Dan mereka di momen itu dan itu sulit. Wah saudara, kalimat ini bisa dipahami nggak ya? Di dalam seluruh sejarah umat manusia, dalam seluruh kisah, dari zaman Abraham, zaman sebelumnya, zaman sesudahnya, ini kejadiannya satu kali. Bahwa ada satu orang di muka bumi yang mereka bisa lihat, dia mengampuni. Dan itu tidak pernah ada. Dan itu sulit untuk mereka antisipasi. Sulit untuk mereka bisa terima. Tapi Tuhan tidak peduli. Kalau Tuhan mau mengungkapkan kebenaran, dia tidak peduli. You ngerti tak ngerti. Saya ingat Pak Tong pernah mengatakan, saya pernah menyebut. Waktu speak yang awal. Pak Stephen Tong, khotbahnya agak keberatan. Jemaatnya bukan di sekolah teologi ya. Ribuan orang, sebagian guru sekolah minggu, bahkan ada yang jemaat biasa. Tolong diturunkan. Tidak, aku gak turunkan, mereka yang harus naik. Kalau saya terus turunkan cerita bebek, anjing, dan kucing, kapan mereka akan mengerti? Ini pembinaan, buat standar. Setelah itu saat gereja-gereja semua ada stresnya, ada somnya, ada sekolah malam, sekolah teologianya, seminari, bikin. Dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Waktu Tuhan mau menyingkapkan kebenaran, apalagi tentang dia, dan dia datang bukan hanya menjadi orang baik untuk menyembuhkan, untuk berbuat baik, tapi paling pentinglah intinya lah untuk mengenalkan the Messiah has come. Allah telah turun, Immanuel. Dan ini akan sulit. You have ready untuk penyingkapan, tahu you akan mati. Hidup itu tidak mudah, belajar tidak mudah. Tapi ketika anugerah datang, jangan kita tidak siap dan kita menjadi barisan yang menyalibkan dia. Empati saya sama orang-orang Farisi. Dan jangan sampai kita jatuh ke tempat yang sama. Mereka kelirunya adalah tidak peka ketika Yesus anak Allah. Pada momen yang paling penting yang dikatakan Abraham mau melihat hariku. Para malaikat menyelidiki kapan waktunya ketika penyingkapan itu. Dan ketika anugerah yang begitu besar hadir. Prepare. Siapkan hati kita untuk anugerah yang begitu besar. Untuk kita jangan menjadi kecewa dan menolaknya. Nah, inilah yang sangat berat. Bagaimanakah setelah kita belajar banyak, punya pengetahuan yang baik, tahu benar dan salah, tahu prinsip etika, moral, dan juga akan etiket semua tata hidup yang baik. Kita tetap di atas semuanya itu, punya anugerah, punya hati seorang anak kecil yang polos, yang peka, suara Tuhan, penyingkapan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya akan berbicara melampaui akal. Bagaimana kita mulai membuka diri untuk diajar Tuhan. Sangat sulit untuk menyambut Yesus, sangat sulit untuk hidup dipimpin Tuhan. Kita bersimpati, empati tapi keliru dan itu hati-hati jangan menjadi sama. Karena empati lalu menjadi sama. Tuhan Yesus empati sama orang berdosa, tapi Tuhan Yesus membimbing orang berdosa, tidak menjadi sama dengan orang berdosa. Sangat penting kita punya pikiran yang baik, wawasan yang baik. Wawasan yang kecil, yang sempit, teologi, konsep. Orang yang telah mempunyai suatu modal doktrin dalam agama tertentu, prinsip tertentu, etika tertentu, kadang menjadi sulit untuk menerima Yesus, menerima Injil. Karena sudah memutlakan. Pikiran harus luas dalam segala aspek yang kita mesti pelajari dari filsafat, agama, semua hal pengalaman dan budaya untuk memperluas wawasan kita. Jangan sampai sempit. Pikiran itu sangat penting. Kalau tidak kita akan terbentur dengan paradigma. Orang yang kurang punya paradigma yang luas itu akan berantem, akan menghakimi. Ya. Hal-hal kecil bisa masalah. Pengaruh-pengaruh budaya-budaya. Saya pernah kaget
dan tidak bisa habis pikir. Bagaimana ada orang memberitahu kepada saya, waktu kita lagi makan dan ada yang sendokin ya, kita makan, so, ayo ini piringnya, ini apa piring, apa sendok garpu, semua dikasih. Lalu kita giliran toh untuk ngambil nasi toh, kadang ada yang nyentongin ya. Pegang begini sama pegang begini bisa masalah. Pegang apa? Itu pengemis. Keluarga bisa berantem hanya karena lain budaya, lain pengaruh. Ya. Ada orang kalau lagi makan, makanan belum selesai. Semangkala, buala sudah berjejer, rapi tersusun seperti barisan mau menuju ke peperangan. Itu dianggap, ini orang tamak. Makanan belum selesai, sudah ambil buah. Ada orang buah jadi ikan sayur loh. Ya, saya nggak mau sebut nama ya. It's okay. Ya. Kalau orang punya budaya, paradigma, pengaruh yang berbeda, wah itu masalah. Maka kadang itu ya, sangat penting kita tuh tahu budaya. Duta besar harus tahu budaya. Kalau tidak, bisa celaka. Nah, paradigma, filsafat, pengetahuan, kita perlu ada good thinking. Kalau tidak, kita sulit hidup. Apalagi yang terbentuk, terpola oleh cara pikir keliru. Tapi tidak semua hal bisa kita pahami. Our mind is very limited. So we need the other yang lebih penting, tanda kutip, harus mendahului attitude. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu melakukan, kalau kamu mentaati apa yang aku katakan, you will understand. Understand, then I will obey. Atau you obey and you will understand. Reform mengatakan, faith seeking understand. No, I want to understand first. And then I will decide, I will obey or not obey. It's not reform. Reform adalah anugerah bekerja membuat kita trust, faith. And then, anak sama orang tua juga gitu. Yang penting kita tahu, ini papa, mamaku itu udah gila, agak goblok. Anak lebih pinter, dia ngaco, sinting. Ya, orang tua bijak, orang tua pinter. Ketika disuruh, sekalipun tidak mengerti, aku tetap taat. And then I will understand. Too much yang terlalu sulit untuk dijelaskan. Dan saya pernah ada satu cerita, yang saya ceritakan ke anak, tapi mungkin mereka udah lupa. Kata papa waktu keluar, stop! Duduk! Merangkak! Anaknya lakukan. Kenapa Pak? Yuk lihat ke belakang. Di atas kamu, ular. Yuk kalau tanya, ada apa? Kasih penjelasan ke saya Pak. Bye-bye. Tak siapkan peti mati untuk kamu. Yuk udah dipagut. Taat dulu, baru kamu mengerti. Anak itu langsung tunduk, merangkak, maju. Sekarangnya berdiri. Kenapa Pak? Lihat. Kayu tadi banyak ngomel, banyak debat. You akan mengerti. Tapi sudah mati. Tapi sekarang you mengerti dengan selamat. Karena you mentaati. Kita perlu pengertian yang baik. Tapi pengertian ada kalanya. Tak bisa. Terbatas. Kita perlu ada yang namanya taat. Attitude, belief. Yang kadang setelah itu baru kita mengerti. Tapi bagaimana kita bisa punya attitude yang kadang kita kebentur. Kita sulit. Bagaimana bisa mentaati apa yang saya merasa susah? Kata Tuhan, terjun. Waktu anak masih kecil ya. Anak masih kecil ya. Kadang kita taruh di atas meja ya. Ayo lompat. Itu kan kebiasaan orang tua ya. Benar gak sih? Kalian lupa ya waktu kecil ya. Waktu kalian umur 2 tahun. Kamu masih gitu enggak? Oh enggak ya? Katanya enggak. Saya ingat, anak disuruh lompat. Ayo lompat. Ya, kalau orang tuanya jawab, diam, jangan lompat. Ya. Kadang kita taruh anak dengan jangkauan yang cukup, lompat.
Ya, anak lompat. Ya, sering itu terjadi dengan antara orang tua. Ya, trust. Ya. Tetapi setelah attitude harus didukung oleh satu hal, a good heart, ya, a grace from God, good heart. Satu kecondongan yang telah Tuhan tanamkan untuk kita punya utara. Magnet itu balik-balik utara. Orang yang diberkahi Tuhan punya hati yang menuju kepada yang benar. Orang yang akan dibuang mempunyai hati condong kepada yang tempat yang sesat. Nah, itu sudah melampaui akal kita. Ada sesuatu yang melampaui semua pengetahuan dan pengertian kita dalam hidup. Bahwa ada Tuhan yang bekerja, ada roh, ada berbagai hal yang melampaui. Dan kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Tuhan, have mercy on me. Dan Tuhan telah menaruh dalam hati kita untuk, kok aku bisa jadi Kristen ya? Kok aku bisa pergi ke gereja ya? Kok aku bisa baca kitab ya? Kok aku bisa bertobat ya? I do not know. Semualah from grace. Amin saudara? Tapi kita balik kepada kita belajar semua pengetahuan. Have a good heart. Bukan karena kita orang baik. Tapi kita cari wajah Tuhan. Have a good attitude. Have a good understanding. Kiranya kita diloloskan daripada kepicikan, kejahatan, kebusukan, hati yang tidak baik. Dan dengan demikian Tuhan senyum, engkau telah menyatakan tangan dan kakiku, wakilku yang membuat dunia yang bersusah, boleh ada hadir, menyatakan kehadiranku melalui semua sikap-sikap kamu. Orang Farisi dan ahli Taurat marah. Sulit untuk disalahkan, tapi salah. Tuhan menjawab, mana lebih mudah menyembuhkan atau mengatakan ampuni? Kalau saya lebih mudah mengampuni. Karena saya bisa bohong. Tapi kalau menyembuhkan aku nggak bisa. Tapi dua-duanya salah. Pertanyaan, mana lebih mudah menyembuhkan atau mengampuni? Dua-duanya susah. Yang bisa menyembuhkan secara ajaib adalah Nabi. Yang bisa mengampuni adalah Tuhan. Yesus punya kuasa itu enggak. Lebih mudah levelnya adalah menyembuhkan. Tapi untuk saya dua-duanya tidak bisa. Tapi Yesus menyatakan bahwa akulah yang berkuasa mengampuni dengan menunjukkan aku bisa menyembuhkan secara ajaib. Dan dengan demikian dia mau menyatakan kepada mereka bahwa dialah Allah. Nah, ini bagian yang penting di dalam penyingkapan Yesus. Yesus berbuat baik is good. Tetapi tidak cukup sampai orang harus kenal. He is the Messiah. Allah yang datang. Yang nantinya akan naik ke atas kayu salib. Tapi bukan yang harus kita tinggalkan sebagai yang gagal. Tetapi yang berkuasa memberikan diri untuk mati. Sang hidup yang memberikan hidup untuk orang bisa lolos dari kematian, yang kekal, yang rela mati. Tanpa mengenal siapa Yesus, Allah inkarnasi, semua tak ada gunanya. Maka disitulah Yesus melihat orang itu, dia sangat berkenan, dia sangat mau memberkati, dan mungkin dia hanya sembuhkan lalu selesai. Tuhan tidak mau cuma kamu jadi kaya, cuma sehat, lancar, no. Tidak menolong. Tuhan mau kamu mendapat anugerah tertinggi, mengenal dia, mengalami pembaruan, manusia baru, kuasanya, dan pengenalan dia, dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam dia. Bangun, angkat tilammu, jalan pulang. Orang kaget dan kagum. Oh, inilah kisah yang luar biasa. Kita belajar 4 orang teman. Yang disorot 4 teman, mungkin 5 iman. Tapi bukan orang itu saja, temannya tidak penting. Wah, peran daripada orang lain yang menyebabkan kesembuhan yang sakit, selain di sini hanyalah centurion, wira yang sayang kepada budak yang dianggap sebagai anak. Imanmu besar. Yang lainlah harus dari dirinya. Luar biasa. Jadi gereja, orang Kristen, sahabat,
Itu mempunyai suatu peran yang luar biasa. Tuhan akan pakai kita. Kita yang dipakai. Dan ada orang yang diberkati. Dan mungkin imannya bukan cuma 4 orang ini. Tapi mungkin 5. Dan Tuhan sangat berkenan. Dan Tuhan mau memberi bukan hanya kesembuhan. Tuhan mau menyatakan. Dan inilah keselamatan yang tertinggi, yang terbaik. Dan kita akhirnya semakin mengenal yang pada zaman ini. Yesusku luar biasa. Yesusku menyambut. Yesusku sangat baik. Dia tidak tersinggung, dia tahu. Ya, kadang ketemu sama orang itu kadang susah. Orang salah paham, orang terlalu keras, orang itu picik. Ya. Kadang kita sulit menemukan orang-orang yang hati luas. Kita padahal punya kelemahan, punya kesusahan. Siapa yang peduli aku? Siapa yang mau mengampuni aku? Siapa yang mau menyambut aku? Please help me, please. Adakah orang-orang baik, malaikat? Kita bersyukur dia punya Tuhan Yesus yang menyambut. Dan Tuhan memberi berkat yang terbesar. Kita punya iman, kita punya respon yang baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kisah Alkitab yang boleh kami pelajari. Kisah itu kiranya menjadi bagian yang hidup dalam diri kami. Tuhan tolonglah, ada banyak pelajaran yang Roh Kudus terus berbicara agar kebenaran-Mu, firman-Mu terus hidup bukan hanya hari ini, bahkan seterusnya akan membuat firman-Mu semakin hidup, semakin kami pahami, semakin kami cintai dan kami amalkan, kami hidupi. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang bukan hanya memberi kami berkat rezeki, kesehatan, kesembuhan, pertolongan atas masalah. Tapi ingin kami kenal sebagai Juru Selamat, Allah yang inkarnasi, yang kepada yang kami percaya. Dan bahkan lebih daripada kesembuhan dan problem yang teratasi yang kami inginkan. Kami menginginkan Engkau, kami mencintai Engkau, kami memiliki Engkau, kami ingin menjadi anak-anak-Mu, hamba-Mu, kami ingin menjadi sahabat-Mu, kami ingin menjadi umat-Mu, dan menuntun kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa kiranya tidak ada orang yang setelah dengarkan firman ini, hatinya tidak digugah, dikobarkan, dan bersyukur, dan beriman, dan percaya, dan boleh dipakai menjadi alat kasih karunia Tuhan. Inilah kami kumpulan orang yang lemah, sempit, egois, terbatas, penuh dengan problem, dan terbenam di dalam problem kami. Tapi biarlah kami dilepaskan Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin.